Hai guys, kali ini saya hendak membahas suatu topik yang berjudul Demanding Ethical and Socially Responsible Behavior, menuntut perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Skandal terjadi di banyak bidang, termasuk dalam bidang industri seperti real estate, perbankan, banyak macam-macam bidang ya, banyak lagi. Saudara mungkin juga sedang mengenakannya, skandal jepit atau sepatu skandal. Bukan ya, maaf. Ketika skandal terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, bagaimana caranya kita dapat memulihkan kepercayaan yang telah rusak itu? Caranya diantaranya adalah: 1. Hukum mereka yang melanggar hukum. 2. Buat pencatatan akuntansi yang transparan. Pertimbangkan pula apa yang etis, bukan hanya apa yang legal. Contoh skandal besar yang pernah terjadi adalah skema Ponzi yang dilakukan oleh Bernie Madoff yang membuatnya divonis penjara 150 tahun. Skema Ponzi tidak akan saya bahas dalam video ini, nanti kepanjangan. Jadi, apa sih etika itu? Etika adalah standar perilaku moral, yaitu perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai benar dan salah. Nilai moral dasar dari benar adalah integritas, penghargaan kepada hidup manusia, pengendalian diri, keberanian, termasuk mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Sementara nilai-nilai moral dari apa yang disebut salah adalah kecurangan, kepengecutan, dan kekejaman. Nah, jika kita suatu saat diperhadapkan pada dilema apakah yang akan kita lakukan itu etis atau tidak, maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang akan saya lakukan ini legal? Apakah saya melanggar hukum atau kebijakan perusahaan tertentu? 2. Apakah seimbang? Apakah saya berlaku adil? Maukah saya diperlakukan dengan cara yang sama dengan apa yang akan saya lakukan ini? Apakah saya akan mengorbankan orang lain demi sesuatu yang ingin saya dapatkan? 3. Jika saya melakukan apa yang akan saya lakukan, apakah yang akan saya rasakan tentang diri saya sendiri? Bagaimana jika keputusan saya diumumkan secara publik? Apakah saya akan malu? Apakah saya akan takut? Apakah saya akan bangga? Tanyakanlah ketiga pertanyaan itu pada diri sendiri jika kita menghadapi dilema apakah yang akan kita lakukan itu etis atau tidak. Di dalam organisasi, etika dimulai dari puncak pimpinan. Para manajer dapat membantu dalam menanamkan nilai-nilai korporasi di dalam diri karyawan. Kepercayaan antara pekerja dan manajer harus didasarkan pada keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta integritas moral. Nah, etika itu dimulai dari individu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai, latar belakang pekerjaan, status keluarga, atau kepribadian individu yang bersangkutan. Tetapi etika ini juga dipengaruhi oleh organisasi di mana individu tersebut berada, serta oleh lingkungan di mana bisnis organisasi tersebut beroperasi. Kode etik sendiri adalah pedoman perilaku yang tertulis yang memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Ada 2 macam kode etik. Yang pertama, Compliance-Based Ethics Code, menekankan pencegahan perilaku melawan hukum dengan meningkatkan kontrol melalui pemberian hukuman atas pelakunya. Dan jenis kode etik yang kedua adalah Integrity-Based Ethics Code,
Kode etik ini mendefinisikan nilai-nilai yang memandu organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis, dan menekankan pada akuntabilitas bersama. Bagaimana cara mencegah perilaku yang tidak etis? Pertama, manajer harus mengomunikasikan visi organisasi tentang apakah yang dimaksud dengan perilaku etis. Kedua, organisasi harus punya kode etik. Tiga, kebijakan berkaitan dengan pelanggaran etika harus ditegakkan. Dan yang keempat, tanggung jawab etis harus diajarkan kepada seluruh karyawan. 5. Diskusi etis harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. 6. Akuntabilitas harus menjadi sesuatu yang dianggap serius di semua tingkatan organisasi. 7. Organisasi harus bertindak cepat bila terjadi krisis. Dan 8. Pegawai harus tahu bahwa mereka harus mempertahankan dan memelihara reputasi perusahaan. Dengan begitu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak etis. Kini kita masuk ke inti topik kita. Corporate Social Responsibility alias CSR. CSR sesungguhnya adalah bentuk kepedulian bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. CSR itu didasarkan pada komitmen pada integritas, keadilan, dan penghargaan. Corporate Philanthropy. Filantropi itu kan artinya cinta kasih kepada sesama. Jadi filantropi korporasi itu adalah bagaimana perusahaan mewujudkan cinta kasihnya kepada masyarakat melalui misalnya sumbangan amal dan lain-lain. Sementara Corporate Social Initiative adalah segala inisiatif perusahaan termasuk bentuk pengembangan dari filantropi perusahaan. Corporate responsibility mencakup segala sesuatu termasuk mempekerjakan pekerja minoritas, meminimalisir polusi, penggunaan energi secara bijak, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman. Sementara corporate policy adalah posisi yang diambil sebuah perusahaan dalam isu-isu sosial atau politik. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan, Presiden John F. Kennedy mengemukakan 4 hak dasar konsumen, yaitu hak atas keselamatan dan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Next, insider trading. What's that? Insider trading adalah suatu aktivitas yang tidak etis di mana seseorang di dalam organisasi menggunakan informasi internal organisasi untuk kepentingan dirinya sendiri. FYI. Nah, apa saja sih sekarang tanggung jawab perusahaan terhadap para pegawainya? Tanggung jawab perusahaan terhadap pegawai yang pertama, menciptakan pekerjaan dan menyediakan peluang karir. Kedua, memperlakukan karyawan dengan hormat. Dan yang ketiga, memberikan gaji dan benefit yang membantu pegawai untuk mencapai tujuan personal mereka. Selain terhadap konsumen, terhadap karyawan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada lingkungannya. Upaya kepedulian lingkungan memang akan menambah biaya, tetapi di saat yang sama bisa memberikan peluang yang baik kepada perusahaan. Ini menegaskan bahwa penting bagi perusahaan untuk memperhatikan lingkungan, tidak merusaknya, sebaliknya malah memeliharanya. Kini bisakah kita mengukur sejauh mana perusahaan menjadikan social responsibility sebagai bagian integral dalam pengambilan keputusan oleh manajemen puncak? Jawabannya tentu saja bisa, yaitu dengan melakukan social auditing.
Social audit adalah sebuah evaluasi sistematis terhadap kemajuan organisasi dalam mengimplementasikan program-program yang responsif serta bertanggung jawab secara sosial. Udah ya, semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Terima kasih telah menonton. Silakan hubungi saya melalui email atau nomor telepon yang telah saya bagikan jika ada pertanyaan. Sampai bertemu lagi dalam video berikutnya. Bye guys, God bless ya.